Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, wabil khusus para pelajar, dalam video kali ini saya akan membahas Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Bagian yang pertama yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Baik, langsung kita mulai saja dan kita awali dengan memahami tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut. Baik, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Inna di sini gunah musaddada karena ada nun bersidah, dibacanya mendengung dan ditahan 2 harokat. Inna, kemudian fi ini mad tabi'i karena kasroh bertemu iya sukun atau iya mati. Kholkis di sini alif lam samsiah karena ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Kemudian sama ma di sini mad tabi'i karena ada fathah. Ini ditandai dengan fathah berdiri di depannya. Asalnya mim atau asalnya fathah diikuti alif. Kemudian wa di sini mad tabi'i karena fathah berdiri. Wal alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan hamzah. Wal ardi wahtilafil laili. Wahtila di sini juga mad tabi'i, ini ditandai dengan fathah berdiri. Wahtilafil alif lam syamsiah, alif lam bertemu dengan huruf lam. Wahtilafil laili wan nahari, wan di sini adalah alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan huruf nun. Kemudian huruf nun di situ sendiri dibaca gunah. Maka selain alif lam syamsiah di sini terdapat bacaan gunah musyaddada. Wan nahari la a di sini adalah mad badal karena ada hamzah diikuti alif. La ayatin kemudian ya mad tabi'i karena fathah berdiri. La ayatil idgham bila guna karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Li ulil albab di sini u-nya ini bukan mad tabi'i, jadi wawunya tidak untuk memanjangkan. Makanya di sini diberi tanda dengan bulat, artinya harus dibaca pendek. Li ulil, lil di sini alif lam komariah, alif lam bertemu hamzah. Kemudian albab di sini adalah mad arid li sukun karena ada huruf mad berupa ba berharokat fathah berdiri dan kemudian diwakofkan. Dibacanya panjang, bisa 2, 4, atau 6. Kemudian al-babi, bi-nya di sini adalah qalqalah, yaitu qalqalah kubro karena ada huruf ba atau huruf qalqalah, mati karena diwakofkan. Alladzina mad tabi'i karena ada kasroh diikuti ya mati. Yadhkuruna ru di sini mad tabi'i karena ada wawu, karena ada domah diikuti wawu mati. Kemudian huruf ro-nya dibaca dengan tebal ya. Yadhkurunallaha qiyaman. Ya di sini mad tabi'i karena fathah berdiri. Qiyamau di sini idgham biguna karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Wa qu'udan mad tabi'i karena domah diikuti wawu mati. Wa qu'udau, daunya di sini bacaan idgham biguna karena ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, dibacanya mendengung dan ditahan 2 harokat. Wa ala mad tabi'i, kemudian junubihim, nunnya mad tabi'i karena domah diikuti wawu mati. Junubihim, himnya di sini mim ketemu wawu idhar safawi. Wa yatafakkaruna, ru mad tabi'i domah diikuti wawu sukun atau wawu mati. Wa yatafakkaruna fi mad tabi'i kasroh diikuti ya mati. Kholkis alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan sin. Samawati ma dan wa mad tabi'i. Wal alif lam komariah. Wal ardi rabbana na mad tabi'i fathah diikuti alif. Ma juga mad tabi'i karena fathah diikuti alif. Kholakota di sini ada kopnya matinya asli disebut dengan qalqalah sugro. Cara membacanya kopnya dipantulkan.
Ma khalaqta. Hadza za mad tabi'i. Haknya juga sama mad tabi'i, fathah diikuti alif sedangkan haknya fathah berdiri. Ba di sini mad tabi'i juga panjang 2 harokat karena fathah berdiri. Batilang kalau di sini berhenti ini menjadi mad iwad. Ada fathatain kemudian diwakofkan. Ma khalaqta hadza batila. Tapi kalau diwasol dilanjutkan maka menjadi ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf sin. Sub kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu ba mati, matinya mati asli yaitu berharokat sukun. Subha hanya matobi'i yaitu karena fathah berdiri. Subhanaka fakina matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Adza matobi'i juga. Azaban ban di sini alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan huruf nun. Kemudian nun itu sendiri dibaca gunah mendengung 2 harokat ditahan. Kemudian nar ini mad adli sukun. Kemudian roknya ini dibaca tebal ya karena ada rok mati sebelumnya berharokat fathah dan diikuti alif. Baik, langsung kita pelajari cara membacanya dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang telah tadi dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Berikutnya mari kita pelajari artinya. Pertama kita pelajari arti perkata. Inna artinya sesungguhnya. Fi di dalam. Kholki penciptaan. As-samawati langit. Wa artinya dan. Al-ardi bumi. Wakhtilafi dan pertukaran. Atau dan pergantian. Al-laili malam. Wan nahari dan siang. La ayatin. Benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran. Yang dimaksud kebesaran di sini kebesaran Allah. Li ulil albab bagi orang-orang yang berakal atau bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alladzina yaitu orang-orang yadhkurunallaha mengingat Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan. Fi kholqi tentang penciptaan. As-samawati langit. Wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami. Ma kholaqta. Ma di sini diartikan tidak. Ma kholaqta. Tidaklah engkau menciptakan. Hadza ini batilan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau. Fakina maka peliharalah kami adzabannar dari siksa api neraka. Itulah arti perkata. Selanjutnya mari kita pelajari arti secara keseluruhan atau per ayat ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya, ayat berikutnya, ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Baik anak sekalian, mari kita pelajari tentang isi kandungan atau tafsir daripada ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka dengan ayat ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam pada khususnya dan umumnya dalam penciptaan Allah secara keseluruhan itu terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal atau disebut di sini bagi orang-orang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu adalah orang-orang yang berakal. Yang dimaksud berakal di sini adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya. Kemudian, dalam ayat berikutnya dijelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Artinya, orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, baik siang maupun malam, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan apapun, orang berakal senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan berzikir. Kemudian berzikir itu sendiri bisa dalam bentuk lisan, ya. Kemudian bisa juga berzikir itu dalam hati dan juga bisa berpikir itu dalam bentuk amal perbuatan. Selanjutnya, selain mengingat Allah, orang yang berakal itu senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan tentu saja antara penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Maka orang yang berakal adalah di samping dia mengingat Allah, tetapi juga senantiasa memikirkan alam semesta. Kemudian memikirkan di sini, memikirkan secara mendalam, secara serius, ya melalui pengamatan, penelitian yang terus-menerus, sehingga dengan pemikiran yang begitu mendalam, maka sampailah pada satu kesimpulan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak ada yang sia-sia. Maka diungkapkan dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maka artinya ketika seseorang sudah betul-betul memikirkan sesuatu tentang ciptaan Allah, akan mengerti tentang kegunaan-kegunaan dan fungsinya, wabil khusus untuk keseimbangan alam semesta ini dan diperuntukkan untuk manusia. Maka selanjutnya, orang yang benar-benar telah memikirkan alam semesta tersebut dan telah mengetahui berbagai macam sesuatu itu bermanfaat untuk manusia, maka orang tersebut atau orang berakal akan senantiasa mensucikan nama Allah dan sekaligus senantiasa bersikap bertingkah laku penuh disiplin dan tanggung jawab supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan orang tersebut masuk ke dalam neraka.
Selanjutnya, mari kita pahami pelajaran, tuntunan atau perintah yang terkandung di dalam surah Al-Imran ayat 190-191. Yang pertama, kita harus menjadi ulul albab. Jadi Allah secara tidak langsung ini menyuruh kita untuk menjadi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Atau apa yang maksud dengan ulul albab? Yaitu orang-orang yang senantiasa menggunakan akal. Yang kedua, Allah menyuruh kepada kita untuk senantiasa mengingat atau berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, baik itu dengan lisan, dengan hati, maupun perbuatan. Kemudian, supaya kita senantiasa memikirkan ciptaan Allah secara kritis, serius, mendalam, dan terus-menerus. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan manfaat dari ciptaan Allah secara benar. Sehingga betul-betul kita mampu memanfaatkan alam semesta ini, pemberian Allah digunakan untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia, sekaligus dalam rangka mengingatkan atau mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara umum, perintah berpikir kritis itu bukan hanya berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, melainkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian, perintah atau tuntunan berikutnya supaya kita senantiasa mensucikan nama Allah, baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Jadi setelah kita mengetahui kebesaran Allah melalui ciptaannya, lalu kita mensucikan Allah baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Yang dimaksud dengan mensucikan Allah itu artinya kita mengakui kesucian Allah. Ya, baik dengan lisan seperti mengucapkan subhanallah, maupun dengan perbuatan yaitu menghindari perbuatan-perbuatan yang syirik. Selanjutnya, disuruh untuk senantiasa berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak melakukan hal-hal yang berakibat buruk, baik akibatnya itu dirasakan di dunia maupun dirasakan di akhirat kelak, yakni berupa siksa api neraka. Maka oleh karena itu, pesan berikutnya adalah supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab neraka. Demikian penjelasan surah Al-Imran ayat 190-191. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran surah Al-Imran 190-191 ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.